Faslun fir riba. Fasal menjelaskan tentang riba. Riba itu apa sih? Riba adalah aqdun ala iwadin maksus. Akad terhadap sebuah komoditi tertentu. Di sini iwadin maksusnya adalah naqdin wa mat'umin. Uang dan makanan. Ghairi maklumit tamatsul, yang tidak diketahui kesamaannya. Fi mi'yari syar'i, dalam timbangan barometer syariat. Halatal aqdi, saat transaksi. Au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima, atau disertai dengan penundaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satu keduanya. Jadi ada satu akad terhadap komoditi tertentu, baik itu uang atau makanan, di mana pertukarannya tidak ada kesamaan dalam timbangan syar'i. Ini yang disebut dengan riba. Nah, riba itu kadang terjadi pada qard, pada pinjaman. Pinjaman yang ada manfaatnya, yang disyaratkan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya di situ, maka itu adalah riba. Kadang riba terjadi pada buyuk, jual beli. Jual beli uang atau jual beli makanan. Kita baca wariba. Riba itu fidzahabi wal fiddati wal mat'umat, terjadi pada emas, perak dan makanan. Makanan di sini maksudnya adalah makanannya manusia, baik makanannya itu pokok, autafakkuhan, atau berupa buah-buahan, autadawiyan, atau makanan yang difungsikan untuk berobat, au islahan. Antum tambahi foto nomor 2, antum tambahi au islahan, makanan yang berfungsi untuk memperbaiki rasa. Apa berarti? Bumbu-bumbuan. Fala yahillu, maka tidak halal bai'ud dzahab bidzahab, jual beli emas dengan emas. Walal fiddati kadzalika, perak dengan perak. Illa mutamathilan naqdan, kecuali sama, mutamasilan itu sama, nakdan tidak ada tempo langsung diserah terimakan. Tidak ada tempo langsung diserah terimakan, itu namanya nakdan, cash tunai langsung. Contoh, misal beras rojo lele ditukar dengan beras raskin. Boleh nggak ada perbedaan timbangan? Nggak boleh, harus sama. Kalau rojo lelenya sekilo ditukar dengan raskin, ya harus sama-sama sekilo. Karena sama-sama makanan, ditukar dengan makanan. Tidak boleh ada perbedaan timbangan dan tidak boleh ada perbedaan timbangan, harus mutamathilan. Nakdan, kalau sudah sama maka serah terimanya harus yadan biyadin, tangan ke tangan. Tidak boleh nih tuker ya sekilo, oke sekilo, diterima dulu, kemudian besok ya, nggak boleh. Itu nanti sama seperti ketika antum tukar uang, punya 10 ribuan 10 nggak punya di kamar, ya sudah nggak apa-apa nih, ambilkan ya, sudah diterima dulu 100 ribunya, kemudian dia pergi ke kamar, baru
ngambil kemudian diserahkan. Itu enggak boleh. Nah terus gimana? Ya aku punya, sebentar tak ambil dulu. Diambil, serah terima, yadan biyadin. Yadan biyadin. Nah kalau uang dipakai buat beli beras, boleh enggak? Tidak sama, boleh. Boleh enggak? Tidak cash, boleh tidak cash, enggak masalah. Jadi kalau beda komoditi dan beda jenis, nanti di sini umat makanan itu disebut satu jenis, emas perak satu jenis. Kalau satu jenis tapi berbeda, maka boleh tidak sama tapi harus nakdan. Contoh, emas dengan perak itu boleh tidak sama. Atau yang real hari inilah, rupiah dengan dolar itu tidak harus sama. Kalau sama malah rugi nanti. 100.000 tukar 100.000 dolar, yo penaan. $1 aja udah berapa kan? Itu boleh tidak sama, tapi harus yadan biyadin. Kenapa? Karena satu jenis. Jadi kalau satu jenis dan satu jenis satu macam, ya emas perak emas sama emas kan satu jenis satu macam, maka harus sama dan kontan ketika itu. Tapi kalau beda tapi masih satu jenis, maka boleh berbeda tapi harus nakdan. Makanan juga sama. Kalau beras sama beras harus sama dan harus kontan, nakdan. Itu. Garam dengan garam sama, walaupun yang satu garam krosok, yang satu garam yodium. Garam yang itu kan, tapi kan harganya beda, ya enggak bisa karena sama-sama makanan. Beda kalau ditukarnya beda macam. Garam tukar dengan beras. Boleh berbeda tapi tetap nakdan. Nah, kalau sudah beda jenis, emas tukar dengan beras, maka boleh tidak sama dan boleh tidak nakdan. Paham? 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 Nah, gitulah kurang lebih. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan nanti. Wala bai'u, tidak diperbolehkan menjual ma barang ibta'ahu yang dia beli hatta yaqbidahu, sampai dia terima. Tidak boleh menjual barang yang kita beli sampai barang itu kita terima. Kenapa? Karena kalau belum kita terima, barang itu masih dalam tanggungannya penjual pertama. Saya beli HP kepada Ustadz Haris, kan? Belum saya terima, itu kan HP itu masih dalam tanggungannya Ustadz Haris. Kalau terjadi cacat, ada kekurangan, kurang komplit dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan spek, itu kan yang nanggung Ustadz Haris. Kalau belum saya terima, belum selesai akad saya dengan Ustadz Haris, sudah saya jual ke Robit misalkan, kok terjadi apa-apa, terus nanti yang nanggung siapa? Robit nuntut saya. Nah, saya tidak merasa punya tanggungan. Wong itu barang tidak dari saya kok. Nah gitu. Jadi tidak boleh menjual barang yang kita beli sebelum kita terima. Kecuali sudah ada kesepakatan sebagai reseller misalkan, atau dropshipper misalkan. Nah, itu udah beda lagi. Yang penting sudah ada kesepakatan di awal, sudah ada klausul-klausul yang sesuai dengan akad-akad syar'i. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging dengan hewan. Beli kambing dengan daging sapi sekian kilo, tidak boleh. Wa yajuzu bai'udz dzahab bil fiddah mutafadilan nakdan. Boleh menjual emas dengan perak mutafadilan, secara berbeda timbangan atau takarannya, jumlahnya. Nakdan, tapi tetap yadan biyadin, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Wa kadzalikal mat'umat, demikian halnya makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi
tidak diperbolehkan menjual yang sejenis dengannya, bimislihi yang serupa macamnya, beras dengan beras, garam dengan garam, illa mutamathilan nakdan, kecuali harus mutamathil dan nakdan. Kurma juga sama, kurma basah, kurma kering sama, harus sama. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan nakdan. Kalau dalam satu jenis tapi berbeda macamnya, baru boleh tidak sama tapi tetap harus nakdan. Wala yajuzu bai'ul gharar, tidak diperbolehkan jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang masih ghairu maklum, belum diketahui. Atau ma taraddada bainal amrayni, masih ada apa ya namanya ya, masih ada kemungkinan A dan kemungkinan B, itu namanya bai'ul gharar, jual beli gharar.